من سار على الدرب وصل. Barang siapa berjalan pada jalannya sampailah ia. Mahfuzot ini menjelaskan bahwa di dalam menjalani rangkaian proses kehidupan ini, kita harus istiqomah atau konsisten berjalan pada jalan yang benar dan sesuai arah tujuan kita, sehingga kita sampai pada tujuan yang kita cita-citakan, tentunya tujuan akhir kita yaitu mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. من جد وجد. Barang siapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia. Mahfuzot ini menjelaskan bahwa selain bakat, kecerdasan, faktor yang jauh lebih penting adalah kesungguhan atau ikhtiar yang optimal. Karena tidak setiap yang memiliki bakat atau kecerdasan akan mendapatkan yang diharapkan apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan. Tapi sebaliknya orang yang bersungguh-sungguh dengan mengoptimalkan ikhtiar atau usaha meski sebelumnya belum memiliki bakat dan atau kecerdasan akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. من صبر ظفر. Barang siapa bersabar beruntunglah ia. Penjelasan Mahfuzot ini adalah, kesabaran, dalam pandangan Islam, bukan hanya sekadar menahan diri, tetapi juga mencakup ridho atas takdir Allah dan mencintai apa yang telah Allah tetapkan. Maka dengan bersabar, seseorang akan lebih mudah untuk menjalankan ibadah, menjauhi maksiat, dan menghadapi ujian hidup dengan lebih tenang. Apabila kita bersabar, Allah akan memberikan ridho dan kasih sayangnya kepada kita. Alhasil, kita tentu akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. من قل صدقه قل صديقه. Barang siapa sedikit benarnya, kejujurannya, sedikit pula lah temannya. Penjelasan Mahfuzot ini adalah, kejujuran yaitu keselarasan hati antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran merupakan dasar dari segala bentuk hubungan baik, termasuk persahabatan. Bila seseorang tidak memiliki kejujuran, maka dia akan sedikit memiliki teman yang memiliki kejujuran. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kesamaan hati, perkataan dan perbuatan akan senantiasa dikelilingi dan berkumpul dengan orang yang juga sama antara ungkapan hati, perkataan dan perbuatannya. Dan begitu sebaliknya, bila seseorang tersebut sedikit kesamaan antara hati, perkataan dan perbuatan akan berada di lingkungan orang yang hati, perkataan dan perbuatannya sering berbeda atau munafik. جالس أهل الصدق والوفاء. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Penjelasan Mahfuzot ini adalah, teman dan lingkungan tempat kita bergaul merupakan salah satu unsur dalam pembentukan karakter kita. Oleh sebab itu, menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk memilih teman dekat atau sahabat yang baik, karena akhlak seseorang itu tercermin dari akhlak teman dekat atau sahabatnya. Bergaul dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji akan membuat hidup kita tenteram, nyaman, dan akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. مودة الصديق تظهر وقت الضيق. Kecintaan, ketulusan teman itu, akan tampak pada waktu kesempitan. Mahfuzat ini menegaskan bahwa nilai sejati seorang teman terlihat saat kita menghadapi kesulitan. Ketika senang, mudah bagi siapa saja berada di sisi kita. Namun, dalam kesempitan, barulah terungkap siapa teman yang tulus. Mereka yang setia akan tetap ada, memberikan dukungan dan bantuan. Sebaliknya, mereka yang hanya peduli saat kita berjaya akan menjauh. Ini adalah pengingat untuk kita selalu menghargai persahabatan sejati dan menjadi teman yang selalu ada, baik suka maupun duka. وما اللذة إلا بعد التعب. Tidak kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Mahfuzat ini adalah pengingat kuat, bahwasannya kenikmatan sejati selalu datang setelah usaha dan kesulitan. Mahfuzat ini juga menegaskan bahwa hasil manis tidak pernah instan. Setiap pencapaian, kesuksesan, atau kebahagiaan yang berharga membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Tanpa melalui proses, kepayahan, atau kerja keras,
Apapun yang kita raih akan terasa hampa atau tidak bertahan lama. Ini adalah ajakan untuk menghargai proses dan tidak gentar menghadapi tantangan, karena disitulah letak nilai sebenarnya dari setiap kenikmatan yang kita dapatkan. الصبر يعين على كل عمل. Kesabaran itu menolong segala pekerjaan. Penjelasan dari mahfuzat ini yaitu mengingatkan kita untuk selalu bersabar dalam setiap hal, karena terkadang sebagian pekerjaan terasa sulit hanya di awalnya saja. Disinilah kesabaran memainkan peran yang penting. Percayalah bahwa akan selalu ada kemudahan yang menyertai kesusahan, yang kita butuh hanya sedikit bersabar di awalnya untuk mendapatkan manis di akhirnya. Sesungguhnya ada kemudahan menyertai kesusahan. Al-Insyirah ayat 6. جرب ولاحظ تكن عارفا. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Makna dari mahfuzat ini adalah: pertama, kata "cobalah" mengajak kita untuk tidak hanya terpaku pada teori atau mendengarkan saja. Untuk benar-benar memahami sesuatu, kita harus berani mempraktikkan, menguji, dan mengalami sendiri. Ini bisa berarti mencoba hal baru, melakukan eksperimen, atau terjun langsung ke dalam suatu masalah. Kedua, kata "perhatikanlah". Setelah mencoba, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus mengamati dengan seksama hasilnya, dampaknya, dan proses yang terjadi. Perhatikan setiap detail, baik keberhasilan maupun kegagalan. Dari pengamatan inilah kita bisa menarik kesimpulan dan pelajaran. Ketiga, kata "niscaya kau jadi orang yang tahu". Puncak dari proses mencoba dan memperhatikan adalah lahirnya pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang hakiki. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman langsung, praktik dan observasi, akan lebih melekat, kokoh, dan bermanfaat daripada sekadar hafalan atau teori. Dengan kata lain, mahfuzat ini mengajarkan bahwa ilmu sejati diperoleh melalui interaksi aktif dengan dunia nyata, bukan hanya pasif menerima informasi. Ini adalah dorongan untuk menjadi pribadi yang proaktif, kritis, dan reflektif dalam mencari kebenaran dan memahami fenomena. اطلب العلم من المهد إلى اللحد. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang kubur. Makna dari mahfuzat ini sangatlah dalam dan jelas. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban dan proses yang tidak pernah berakhir. Dalam kata lain, mahfuzat ini menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini dan proses belajar yang tidak boleh berhenti sampai kapanpun sampai ajal menjemput. Mahfuzat ini menegaskan juga bahwa ilmu itu luas tak terbatas, dan manusia harus senantiasa haus akan pengetahuan, mencari, dan memperdalam pemahaman sepanjang hidupnya. Secara keseluruhan, mahfuzat ini menginspirasi kita untuk menjadikan belajar sebagai gaya hidup atau long life learning. Ilmu adalah bekal penting untuk menjalani hidup, mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, dan memberi manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki, dan teruslah belajar sampai akhir hayat. Wallahu a'lam.